Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil haidzi ing dalem nerangake pira-pira hukume haid, wan nifas lan nifas, wal istihadhah lan istihadhah. Wa yakhruju lan matu minal farji saking farji salah satu dima'in apa telu pira-pira kitik. Rupane damul haidzi kitik haid, wan nifas lan nifas, wal istihadhah lan istihadhah. Fal haidu mangko utawi haid wa ya haid adamu iku ketel khariju kang metu isinil haidi ing dalem taune haid wa taisinul haidi tis'u sinina iku sanga pira-pira taun wa aksara nuli luwih akeh min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabili sehati ing atase dalan sehat la li illatin ora krana penyakit bali sibil lati balik krana kuwatekan min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglahirake mana wa qauluhu utawi dawe musannaf rupane dawa launuhu utawi warnane dam aswadun iku ireng muhtadimun tur banget abange lazaun tur manasake tok sumblenget laisa iku ora ana apa qauluhu bi aksari nusakhil madni ing dalem luwe akeh-akeh naskah matan wa fi sihah lan iku kasebut ing dalem kitab as-sihah utawi dawu iktadama iku kang apa iktadama iku banget abange damun iku getih istadat kang banget apa khumratuhu abange dam hatta swadda sehingga ireng apa dam walada atlan ngobongake hu ing dam anar apa geni hatta akhraqat sehingga ngobongake apa narhu ing dam. Jadi sekarang membahas tentang haid, nifas dan istihadhah. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada waktu-waktu haid, pada tahun-tahun haid. Lah tahun haidnya itu berapa? Minimal umur 9 tahun. Boleh kurang asal kurangnya tidak lebih dari 16 hari atau 15 hari. Kalau lebih dari itu maka namanya darah istihadhah, darah rusak. Minimal perempuan haid harus umur 9 tahun dengan hitungan tahun, riyah bulan. Boleh kurang asal tidak lebih dari 16 hari. Kalau sudah 16 hari, 9 tahun kurang 16 hari dia keluar darah, maka itu darah haid. Tapi kalau belum kurangnya masih 20 hari, 9 bulan kurang 20 hari, maka darah yang keluar adalah darah istihadhah atau darah rusak. Tidak ada hukum apapun. Dia tetap wajib sholat. Akan seperti itu. Tapi ketika darahnya keluar terus istimror sampai 9 tahun kurang 16 hari masih keluar darah, baru yang itu pada hari 9 tahun kurang 16 hari itulah mulai dihitung darah haid gitu ya. Secara umum warna darah haid itu adalah merahnya ke hitam-hitaman itu secara umum. Tapi nanti warna darahnya ada 5. Yang paling parah hitam. Kedua adalah merah, yang ketiga merah abu-abu ya, merah tambur kuning, terus yang keempat kuning, kemudian yang kelima keruh. Nah, di situ ya. Jadi yang asam muhtadim itu adalah warna yang merah ke hitam-hitaman. Orang bilang hitam bukan hitam total, enggak, tapi merah ke hitaman itu secara umum. Ya. Wan nifasu utawi nifas wa ya nifas adam iku getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem sabadane nglahirake. Wal khariju mongko utawi getih kang metu ma'al waladi ing dalem supertate anak aqablahu utawa sadurunge walad la yusama iku ora den arani apa dam nifasan ing nifas. Wa ziyadatul ya'i utawi tambahan ya akiba fi akiba ing dalam lafaz akiba lughatun iku bahasa qalilatun kang sedithik wal aktsaru te kang luwih akeh khatfuha itu buang ya
Sebenarnya akibah itu tanpa ya, tapi kalau ada akibah itu bahasa yang jarang dipakai. Ada yang kedua yang namanya darah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah keluarnya anak. Kalau sebelum keluar anak keluar darah, namanya damu talak, ya, darah melarani, itu darah istihadhah. Kecuali kalau dia sebelumnya sudah punya haid, maka dikategorikan darah haid. Atau darah yang keluar bersamaan keluarnya anak, itu juga namanya darah rusak, tidak ada hukum apapun. Setelah keluar anak baru keluar darah, itu baru dinamakan darah nifas. Tapi kan sebenarnya ba'da farahir rahmi, setelah rahimnya kosong. Kalau ternyata setelah keluar anak dia keluar darah, 2 hari lagi keluar anak lagi. Ternyata dia punya anak 2. Maka darah yang keluar di antara 2 anak itu dihukumi darah istihadhah. Misalnya ini hari ini keluar anak 1, habis keluar anak keluar darah, dia pikir nifas, ya kan? Dia pikir nifas. Ternyata 2 hari lagi keluar anak lagi, misalnya ya. Maka darah yang dihitung dari sekarang sampai kemarin itu dihukumi darah nifas. Nanti sholatnya harus dia darah istihadhah. Karena darah keluar di antara 2 anak atau anak kembar, tahu amin. Itu namanya darah istihadhah rusak, dia tetap wajib sholat. Karena dia tidak tahu ya nanti sholatnya diqadha setelah suci. Las itu milada wal istihadhatu lan istihadhah ay damuha tegese gede istihadhah wa tawi damuha adam iku gede al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem saliyane pira-pira dina haid wan nifas lan nifas la ala sabil istihati ora ing atase dalan sehat. Kemudian istihadhah itu adalah darah yang keluar di selain hari haid dan selain nifas. Kalau perinciannya istihadhah itu ada 7 nanti ya. Nanti kalau pas kemarin di bab haid itu yang saya nulis terjemahan itu nanti bisa dipelajari lagi ya. Istihadhah itu ada 7 macamnya dengan perincian yang pertama dibagi 2 dulu. Ada kalanya yang mubtadaah, ada kalanya yang muqtada. Muqtadaah itu baru pertama kali haid langsung istihadhah. Ada kalanya yang muqtada sudah pernah haid tapi sekarang haidnya lebih dari 15 hari. Karena takrif daripada istihadhah itu adalah darah yang keluar di selain hari haid. Artinya kalau di hari haid itu lebih dari 15 hari. Karena maksimal haid 15 hari. Lebih dari itu berarti bukan hari haid. Maka itu hukumnya pasti istihadhah. Dan bukan setelah melahirkan. Bukan harinya nifas. Kalau setelah melahirkan boleh sampai 60 hari. Nah, ada kalanya yang muqtada dulu pernah haid. Sekarang haid lagi tapi keluarnya lebih dari 15 hari. Lah mubtadaah yang pertama kali haid ada kalanya yang mumayyiz, ada kalanya yang ghairu mumayyizah. Begitu juga muqtadah ada kalanya yang mumayyizah, ada kalanya yang ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah nanti dibagi, ada kalanya yang zakiratun li adadiya qadran wa waqtan, ada yang zakiratun nasihatun li adadiha qadron wa waqtan, ada sing nasihatun li adadiha qadron la waqtan, ada sing nasihatun li adadiha waqtan la qadron. Kan di situ nanti dibagi perinciannya banyak nanti ya. Kalau di bajuri itu bajuri pas persis perinciannya bagus, tinggal kamu mutolaah. Nah, kalau dia sudah baru pertama kali haid langsung keluar darah lebih 15 hari. Kalau dia belum pernah haid, maka hukum haidnya yang muqtada kalau darahnya satu warna, maka haidnya tinggal sehari semalam. Itu tok wis aqallul haid ikhtiyaton. Dari pertama kali haid langsung keluar tanggal 1 sampai tanggal 20. Darahnya merah semua. Misalnya ya. Maka nanti setelah tanggal 15 hari, tanggal 15 ya, mandi ngondok 14 hari. Karena hukum haidnya dianggap paling sedikit, yaitu sehari semalam, alasannya ikhtiyaton, karena hati-hati. Tapi kalau bisa membedakan 5 hari hitam terus nanti yang
15 hari merah. Maka nanti tanggal 15 dia mandi, haidnya dihitung yang hitam, yang kuat itulah yang dihukumi haid. Ya, 5 hari dia haidnya, yang nanti dia mengqadha 10 hari. Ini secara global aja ya. Nanti kalau kepengen detail nanti diajikan juga lagi bahasan bab haid lagi. Kelas. Nah, kalau yang muqtada pernah haid tapi dia tidak bisa membedakan bisa membedakan darahnya. Biasanya haidnya dia itu adalah 5 hari atau 7 hari lah sebagai aglabnya, umumnya. Kemudian sekarang haid keluar darah 5 hari hitam, 15 hari merah. Dia pernah haid tapi karena bisa membedakan maka yang dimenangkan tamyiz antara ada sama tamyiz dimenangkan tamyiz. Karena tamyiz itu alamah lidam wadam alamah li sahibiha. Kan begitu kan? Jadi yang dimenangkan tamyiz walaupun umumnya dia haidnya 7 hari, sekarang keluar darah hitam 5 hari, kemudian 15 hari merah, tetap yang dihukumi yang haid adalah yang hitam. Atau sekarang hitamnya 10 hari merah, maka yang dihukum haid adalah yang hitam. Tanggal 15 dia setelah akhir 15 dia mandi, mengqadha 5 hari setelahnya dia istihadh. Tapi kalau dia tidak bisa bedakan darah, pernah haid biasanya 7 hari. Pernah haid biasanya 7 hari. Sekarang dia keluar darah satu warna merah dari tanggal 1 sampai 20. Maka nanti tanggal 15 dia mandi, kemudian dia mengqadha 5 hari. Karena haidnya biasa 10 hari. Dikembalikan ke adat kebiasaan dia. Kapan cukup yang terakhir aja. Kalau dia ingat qadron waktan. Antara berapa lamanya dan kapan waktunya. Jadi cukup 10 hari. Atau misalnya keluarnya biasanya dia haidnya 7 ya, berarti 7 hari. Kecuali dia tidak ingat. Darahnya satu warna, dia ingatnya biasanya saya haid itu mulai tanggal 1. Haid tapi berapa tidak tahu. Dia namanya nasiyatun li'adatiha qadron la waktan. Kadarnya tidak tahu tapi waktunya ingat. Tanggal 1 dia wudurnya dulu tanggal 1. Cuman berapa hari tidak tahu. Maka dia kalau sudah begitu tanggal 1 yang dia yakin haid dihukumi haid, tanggal 2 sampai 15 dia ikhtiyat. Tiap hari mandi sekali. Tiap hari mandi kalau dia ingat sucinya misalnya sekian. Kalau dia tidak ingat sucinya kapan, setiap mau sholat dia mandi. Seperti itu. Sampai tanggal 15. Tanggal 16 ke sini itu hukumnya pasti suci. Cukup mandi sekali tanggal 15 itu istihadhah sudah. Kalau dia tahu qadronnya la waktan. Nasiyatun li adatiha waktan la qadron. Kadarnya ingat tapi waktunya enggak. Yaitu yang dia ingat adalah dia haidnya 5 hari. Tapi dia tidak tahu kapan waktunya. Yang jelas tanggal 1 dia masih suci. Tanggal 1 dia masih suci. Maka tanggal 2 dia ikhtiyat, mandi, sholat. 3 sama sampai tanggal 10. Yang 6 nanti dia itu total hukumi haid. Nanti perinciannya karena kalau dia haidnya tanggal 2, tanggal 6 ya kena haid, tanggal 3 ya kena haid, tanggal 4 ya kena haid, tanggal 5 ya kena haid. Karena jumlahnya 5 hari dia. Tapi tanggal 6 sampai 10 ya pasti kena. Jadi 6 pasti haidnya, 10. 1 masih sucinya, 2, 3, 4, 5 ikhtiyat. 7, 8, 9, 10 ikhtiyat. Selebihnya 11 ke sana pasti dihukumi suci. Tapi kalau nasihatun yang terakhir, yang ketujuh, li adatiya qadron wa waktan, itu namanya mutahayyira. Orang yang mana dia pernah haid tapi sekarang istihadhah darahnya satu warna, tapi dia tidak ingat berapa adatnya. Dia berapa hari mulai kapan tidak ingat sama sekali. Kalau seperti itu dia dihukumi mutahayyira. Setiap hendak sholat dia wajib mandi. Sholat wajib mandi kecuali kalau dia ingat masa mandinya dulu sucinya misalnya ba'da zuhur, berarti cukup dalam sehari semalam mandi ba'da zuhur. Nah, orang mutahayyira ini diwajibkan sebagaimana orang yang suci, sholat, puasa ya wajib,
tapi juga diharamkan sebagaimana orang yang haid, tidak boleh ke masjid, tidak boleh kumpul suaminya, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran di selain waktu sholat. Di luar sholat tidak boleh juga baca Quran. Dan nanti cara mengkodok puasanya, nah, seperti kemarin dah, itu simpel aja ya, sekilas ya. Kalau keterangan haid begini pasti tidak akan nyantol. Harus pakai bukunya, pakai tulis. Insya Allah lain waktu dibahas lagi bahasan haidnya. Kelas ya. Ya. Wa aqalul haidi utawi luwe sithik-sithike haid zamanan apane mangsane yaumun iku sedina wa lailatun lan sewengi. Ai mikdaru zalika tegese kira-kirane yaumun wa laila. Wa huwa ta yaumun wa laila arba'atun iku papat wa isruna lan 20 apane saatan mong jame. Lal ittisal ing atase sambung al mu'tadi kang den biasaake fil haid ing dalem haid. Wa aktaruhu tailu akake haid khamsata asyara iku 15 apane yauman dinane wilayah liha kelawan wengine khamsata asyar fa in zata mengkalamun tambah apa dam alaiha ing atase khamsata asyar bahwa mengko utawi dam istihadha tunjiku aran darah istihadha. Wal ghalibu taika kabre haditun iku 6 au sab'un utabitu wal mu'tamadu taikang den gawe tetanggenan dalika ing dalam mengkono-mengkono kang tinutur al istiqra'u iku penelitiane Imam Syafi'i. Minimal haid hari semalam atau 24 jam secara terus menerus langsung keluar darah. Dalam artian keluar darah itu bukan darahnya netes terus ya, nanti perempuannya kehabisan darah. Yang penting keluarnya darah itu ada basah darah. Jadi kalau kepengen tahu ya perempuan ngecek tempat keluarnya darah, dicek sama kapas. Kalau ada noda merah berarti dia dihukum masih keluar walaupun tidak meneteskan darah. Lah ketika dia hendak tidur bagaimana? Asal dia sebelum tidur itu masih keluar, kok ternyata bangun tidur dia cek masih keluar darah, masih ada merahnya, berarti selama dia tidur dihukumi semuanya mengeluarkan darah, dihukumi sambung 24 jam itu itisol sambung. Nah, begitu. Atau boleh tidak sambung dalam 10 hari, tapi kalau dikumpulkan ada 24 jam. Itu yang dimaksud minimal haid sehari semalam atau 24 jam ada. Kemudian maksimalnya 15 hari, 15 malam, umumnya 6 atau 7 hari, 7 malam. Kelas wa aqallun nifasi utawi luwih sithik-sithik ini faslah gotun iku setetes utawa sesaat wa uri dalam den karepake biya kelawan lahdoh zamanun iku mangsa yasirun kang sedelok wa tidaun nifas utai kawitane nifas minit bisalil waladi iku saking pisahe anak wang saruhu tailu aga nifas itu naiku swida bane yauman dinane wa ghalibu utai kabra-kabra nifas arbauna iku 40 apane yauman dinane wal mu'tamatu ta kang den gawe tetanggenan fidzalika ing dalam mengkono-mengkono kang tinutur al istiqra'u iku penelitian Imam Syafi'i aizan hale nifas minimalnya sebentar sesaat pokoknya habis mengeluarkan darah anak ada keluar darah sedikit aja maka itu dihukumi nifas umumnya 40 hari tapi secara maksimalnya adalah 60 hari lah 60 hari ini terhitung dari 9 bulan dia mengandung. 9 bulan dia mengandung secara umum perempuan itu tidak ketika hamil tidak mengeluarkan darah haid secara umum. 9. Kemudian umumnya seorang perempuan itu adalah 6 sampai 7 hari dalam sebulan. Ya, umumnya haid perempuan kan 6 atau 7. 6 atau 7 kali 9 berapa? Ya, keluarnya kurang lebih 63. Ya kan? 63. Jadi digenapkan wis 60 itu maksimalnya nifas. Itu 60 itu diambil dari umumnya perempuan kalau hamil tidak haid dan secara umum haid perempuan itu 6 atau 7 hari kali 9 bulan dia tidak haid. Itu diqodoi semua ketika nifas. Itu darah kotor itu. Di situ sampai genapnya 60 hari. Ala suwaqa lutuhi sithik-sithik suci al-fadili kang misa benal haidataini ing dalem antarane haid loro 15 iku 15 apane yauman dinane
Ikhtarojan jabake sopal musannifu ki musannaf biqaulihi kelawan dai musannaf rupane bainal haidataini ing dalem antane had loro anil fasili saking perkara kang misa bena haidin ing dalem antarane haid wa nifasin lan nifas ida kunna ing dalem nalikane ngendika sapa kita bil asahi kelan kaul asah anal hamila ing temen sedune wong kang hamil tahidu iku kadang-kadang haid sapa hamil fa innahu mangko temen setune kelaku tuhar ya juzu iku wenang apa ya kuna yen to ana apa tuhar tuna khamsata asyara iku kurang 15 apane ayauman dinane wala haddalan ora ana jinise pelanggaran iku maujud yaksari himaring ake-ake suci ayat tuhri tegese suci fakotam kusu kadang-kadang meneng sopal mar'at wong wadon dahroha ing taune mar'ah bila haidin kelawan tanpa haid ama kali puturi anapun utai kapre suci fayuta baru mongko ikutin milang apa kali puturi si kali bil haidi kelawan kapre haid fa ingkana mongko lamun ono apa al haidu haid sitan iku nam fatu mongko utai suci ni arbaun iku papat wa isruna lan 20 apane yauman dinane au kana uto ono pal haidu haid sabaniku gitu fatuhru mongko utai suci ni salah satu niku telu wa isruna lan 20 apane yauman dinane minimal suci 15 hari. Kok bisa kenapa ini diambil dari 1 bulan jumlahnya 30 hari kemudian dikurangi maksimal haidnya yaitu 15 hari berarti yang tersisa minimal suci dalam 1 bulan perempuan itu 15 hari. Paham ya? Minimal. Kemudian secara umum sucinya perempuan diambil dari secara umumnya haid yaitu 30 hari diambil umumnya haid 6 atau 7 hari. Berarti secara umum perempuan itu suci dalam sebulan adalah 23 atau 24 hari. Kemudian maksimalnya tidak terhitung karena perempuan tuh kadang-kadang ada yang tidak haid sama sekali seumur hidupnya. Seperti Siti Fatimah Zahra putri Rasul. Itu manusia pilihan ya. Tapi kalau selain Siti Fatimah itu perempuan yang tidak haid, biasanya dia mandul, tidak bisa punya anak. Perempuan yang tidak punya haid mulai kecil sampai tua, itu secara umum kalau dia tidak pernah haid, itu dia juga tidak bisa punya anak secara gitu ya. Jadi maksimalnya haid suci tidak terhitung. Kadang-kadang seumur hidup perempuan suci terus. Tapi secara umum Allah kasih haid. Kasih haid itu bagaimana? Kalau dikasih haid itu tujuannya adalah biar ada keharmonisan antara suami istri. Begitu. Ada keharmonisan suami istri ketika istrinya lagi haid dia puasa. Ya kan? Puasa. Nanti kalau sudah suci jadi hubungan kasih sayangnya nanti timbul lagi begitu. Tapi kalau suci terus ya nanti harmonisnya kurang. Ada saatnya puasa seperti kita suruh makan terus, gak enak. Tapi sekali tempo ada puasa, enak. Coba kalau kita puasa pas saatnya buka, makanan gak enak pun jadi enak rasanya. Kan begitu. Itu hikmahnya orang perempuan dikasih haid. Wa aqalu zamanin utai luwe sithik-sithik emong sotahi tukang haid fihi ing dalam zaman almar'atu sapa wong wadon. Wa fi ba'di nusahilan iku disebut ing dalam sebagian naskah al-jariyatu utai dawu jariyah sama al-mar'ah sama jariyah maknanya sama tisu sinina iku songo pira-pira taun pemariyatan apane rembulane walau ro'at mengkola ningali sapa mar'ahu ing dam qabla tamamitis ing dalam sadurunge sempurnane songo di zamanin kelawan mangsa ya iku kang rupek apa zaman an haidin saking haid wa tuhrin lan suci bahwa mengko idam haidun iku haid wa ilalam lamun ora fala mongko orang wa aqalul hamli utawi luwe sidi-sidi hamil zaman meteng ya zamanan apane mangsane sita tuwa sulun iku nem pira-pira sasi walah dota nilan rong lahdo rong saat waktaruhu tailuwe akeh hamil zamanan apane mangsane arba'u sinina iku papat pira-pira taun wa ghalibuhu tailuwe kaprae hamil zamanan apane mangsane tisatu asurin iku songo pira-pira sasi
Wal mu'tamatu te kang den gawe tatanggenan fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kang tinutur al wujudu iku kenyataan. Wujud itu kenyataan. Seperti tadi tahun haid itu 9 tahun. Boleh kurang asal kurangnya tidak lebih dari 16 hari. 16 hari ini adalah waktu aqalul tuhur dan aqalul haid. Aqalul haidnya sehari semalam, aqalul tuhurnya 15 hari. Kalau digabungkan 16 hari. Lebih dari 16 hari darahnya darah istihadah. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 hari maka darah yang keluar dihukumi darah haid. Paham ya? Itu udah. Kemudian orang hamil minimalnya 6 bulan. 6 bulan orang hamil, kurang dari 6 bulan kalau lahir itu secara umum prematur. Prematur ya, minimalnya harus 6 bulan. Kurang dari 6 bulan insya Allah lahirnya prematur, sulit untuk selamat walaupun sudah punya roh. Karena ketika 4 bulan 10 hari sudah dikasih roh kan di dalam kandungannya. Tapi kurang dari 16 hari, 6 bulan itu secara umum prematur. Sulit untuk diharapkan hidupnya. Umumnya 9 bulan 10 hari. Kemudian secara maksimalnya 4 tahun. 4 tahun itu dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dulu dikandung sama Siti Maryam selama 4 tahun. Ada lagi yang berpendapat Imam Syafi'i dalam kandungan juga selama 4 tahun. Ya maklum 4 tahun hafal Quran. Ya kan? Di kandungan 4 tahun kan hafal Quran kan seperti umumnya orang perempuan, orang-orang menghafalkan Quran kan 3 tahun kan? Lebih sedikit kan, saklanya nanti 4 tahun. Nah, ibunya Imam Syafi'i hafal Quran, tidak pernah maksiat. Hari-harinya ketika beliau hamil hanya membaca Al-Quran ibadah, mutola'ah Quran sehari bisa khatam 2 kali. Imam Syafi'i di dalam dengarkan terus. Ngaji dalam kandungan. Lahir hafal sudah, cuma belum bisa ngomong gitu. Sudah direkam di sini. Sehingga ketika beliau belajar Al-Quran sama ibunya sampai dia menghafal begitu cepat 7 tahun sudah hafal Quran. Karena 4 tahun di kandungan dengarkan ibunya ngafal Quran. Lain anak sekarang ibunya hamil yang didengarkan wah Peter Pan. Kan begitu. Jadi ketika dia lahir wah anaknya pinter suruh nyanyi band. Karena ibunya yang didengarkan Peter Pan terus. Wah gitu ya. Alas, apa terus lagi? Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wan nifas lan nifas. Wa fi ba'di nusakhilan iku kesebut endalan sebagai nasah wa yahrumu taidawu yahrumu lan haram. Alal haid ing atase wong haid tamaniyatu asya'a apa wulu pira-pira suci-suci ahad wa ka salat suci-ne tamaniyah as-salatu iku salat fardhon iku fardhu au naflan gusun atau sunnah. Wa kadalan iku yang mengkono salat sajdah tilawat itu sujud tilawah usyuk lan sujud syukur pasan utai kanom loro asom iku poso fardhon iku fardhu au naflan to sunnah wa salisu utai kang nomor tulis qiraatul Qur'an iku maca Al-Qur'an wa rabiu utai kang nomor 4 masul mushaf iku maca mushaf wa umul Quran wa huwa mushaf ismun iku jeneng lil maktubi kedue perkara kang den tulisi min kalamillahi taala saking pangendikane Allah taala kana tafatain ing dalam antarane rong lempiran wa hamluhu lan gawa Al-Qur'an ida khafat ing dalam nalikane kuatir sapa wong alaihi ing atase Qur'an ida khafat ing dalam nalikane kuatir sapa wong alaihi ing atase mushaf. Wal khamisu kang nomor 5 dukhulul masjid ikum belum masjid haid diketui kang haid yang khafat lamun kuatir sapa mar'ah talbi sawe ngotori masjid basa disudai kang nomor 6 atau wafu iku tuwa fardon au naflan basa biudai kang nomor 7 alwat iku wati wisanu andin sunaki liman gadiong wati akang wati sapa man baik balitami ing dalem bantere getih atas suatu apa sedekah dinarin kelawan sak dinar waliman lan kedhi wong wati akang wati sapa man sen barihi ing dalem mampet dam tasoddu apa sedekah binis dinarin kelawan separuh dinar waca minu dai kang nomor 8 al istimta'u iku seneng-seneng bimaklan perkara bena surati kang ing dalem antarané wadul waruk bati lan jenggul minal mar'atinya tane saking wong wadon wala yahrum haram apa istimta'u seneng-seneng bihima kelawan karone surah war rukba
wala bimalan ora ing dalem perkara kan dalem perkara faqala kelawan perkara faqahuma kang ing dalem jabane surah wa rutba al mukhtar yang atase kol mukhtar wa fisakil muhadabilan iku kesebut ing fisakil muhadabi ing dalam sarai kitab muhadab Tumas tatrodan ulin nerosake gunem nerosake pengendikan al musannifu sinten musannaf dzikri maring utur perkara aku kang utai hae mayit karo ikutin yen to den sebut apa ma fima ing dalam perkara sabak kang disi apa ma fi faslin ing dalam fasli mujibil muslim ing dalam pasal wajib adus di mana ini dulu ya wa qapakola monggo ngendika sinten musannaf ing pangendikan wayah rumulan haram ala junub ing atase wong kang junub khamsatu asyapa lima pira-pira suci-suci ahadu wa salat suwijine khamsa as-salatu iku salat fardhon au naflan wa tani kang nomor loro qiraatul Quran maca Al-Quran ay ghairu mamsukhi tilawati tegese kang sakliyane kang den pusat wacane ayatan iku sari ayat kana ono apa Quran au harfan dosa huruf siron iku kelawan nire au jaran utawa kelawan bandar ukhra jalan kejaba Quran kelawan dawu Al-Quran at-tauratu apa Taurat wal injilulan Injil amma azkarul Quran yana pun tai pira-pira zikir Quran fatahilu iku mengko halal apa azkar labi qasti Quran ora kelawan aja Quran wis kali sutai kang nomor 3 masul mushaf iku ngepo Al-Quran wa hamluhu lan go Al-Quran min babi aula saking bab kang luwih utama wa rabi utai kang nomor 4 at-tawafu iku fardhon au naflan wal khamisu kang nomor 5 al-lubsu iku meneng fil masjid ing dalam masjid lin junubin gede wong kang junub muslimin kang Islam illa li daruratin kejaba krana darurat Kaman kaya wong ihtalama kang ngipi metu maning sapa man fil masjid ing dalam masjid wa ta'adzara lan dadi udur alaihi ngatasi man apa khuruju metune man minhu saking masjid khaufin krono kuatir ala nafsi ngatasi awak dhewe man amalihi utawa bandane man amma uburul masjid yana pun teng lewati masjid maron kelawan lewat fi ing dalam masjid muksin kelawan saking tanpa meneng Walayah umum mongko ora haram apa ubur. Bal wala yukrau bali ora den makruhake apa ubur. Fil asahi ing dalam kaul asa. Wa taradudul junubi utawi miter-mitere wong kang junub fil masjid ing dalam masjid. Manzilatil lubsi iku kelawan nganggon-nganggoni meneng. Wa kharajalan kejaba bil masjid kelawan dalam masjid al madaris wa pira-pira madrasah sekolahan. Warubatulan pira-pira pesantren. Tumasa trodan duli nerosake pengendikan al-musannifu sinten musannaf aidan halih malih minah kamil hadasi saking pira-pira hukume hadas al-akbari kang gedhe ila kamil hadasi maring pira-pira hukume hadas al-asghari kang cilik Pakola mengko ngendika sinten musannaf wa yakrumulan haram alal mudi sing ngatasé wong kang hadasan lan hadas asura kang cilik salah satu asya apa telu pira-pira suwi-wiji As-salatu rupane salat wa tawaf lan tawaf masul mushaf lan gawa mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa kadalan iku yang mengkono mushaf haritatun utawi kandhonge mushaf wa sundukun lan peti fihi makang iku tetep ing dalam karone harita wa sunduk mushafun utai Al-Qur'an wa yahilulan halal apa hamluhu gawa Al-Qur'an uta mushaf min amdiatin ing dalam sumertane bondo wa fi tafsir lan ing dalam tafsir wa aksara kang luwih akeh minal Qur'an ing dalam Al-Qur'an wa fi danani lan ing dalam pira-pira dinar wa darahima lan pira-pira dirham wa khatimalan pira-pira cincin tuk nukisa kang den ukir ala kulli ning atase saben-saben wiji saking kabeh mau minha saking kabeh danane darahim khawatim Qur'anun apa Al-Qur'an wala yumna ulan ora den cegah sapa lumayisu wong kang wis pinter bocah kang pinter al-mutisu kang hadis min wasil mushafin saking gepo Al-Qur'an walau hinlan papan li dirasatin krono arai belajar wa ta'allumi Qur'anin lan belajar Al-Qur'an orang yang apa tadi ya
Orang yang haid atau orang yang haid itu diharamkan melakukan 8 hal. Yang pertama sholat fardu ataupun sunnah orang haid tidak boleh, haram ya. Itu. Begitu juga ibadah yang lain seperti wudhu yang membutuhkan niat kecuali satu mandi ihram, yang kedua mandi hari raya. Kemudian yang kedua tidak boleh puasa baik fardu maupun sunnah. Yang ketiga tidak boleh baca Quran secara hafalan. Kalau niatnya adalah membaca, orang perempuan yang hafal Quran tidak boleh dia baca Quran walaupun tidak pegang Quran. Tapi kalau niatnya zikir boleh. Jangan diniati baca Quran, niatnya adalah untuk berzikir kepada Allah. Hizibnya hizib Al-Quran. Boleh, tidak apa-apa. Ya, kemudian yang nomor 4, tidak boleh memegang Al-Quran atau yang seterusnya membawa Al-Quran. Yang nomor 5 adalah tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid kalau khawatir mengotori masjid. Tapi kalau tidak khawatir mengotori masjid, asal dia lewat saja boleh. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang seterusnya adalah nomor 6, tidak boleh tawaf baik fardu maupun sunnah. Yang ketujuh, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Nomor 8, tidak boleh seneng-seneng di antara pusar dan lutut. Nah, ya. Kemudian kalau yang orang junub, tidak boleh sama sholat, baca Quran, sama seperti tadi. Tidak boleh memegang, membawa Al-Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh diam di dalam masjid. Tapi kalau orang yang junub lewat saja, maka hukumnya tidak ada hukum makruh, tapi khilaful aula. Orang junub lewat masjid, lewat aja, maka hukumnya tidak sampai haram. Cuman khilaful aula. Tapi kalau sering lewat sana, balik sini lagi, sana lagi, itu bimanzilatil nubes, sama aja dengan diam di masjid, hukumnya haram. Orang yang hadas kecil hanya 3, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh membawa atau memegang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.